Melahirkan anak bos arogan. Part 9. Pemeriksaan. Selama ini Sarah hampir tidak memperhatikan dirinya hingga melupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya. Dia tidak menyadari terlambat datang bulan beberapa kali. Dia terlalu fokus dengan tugasnya sebagai istri dan menantu di rumah Wisnu. Dia bahkan tidak memedulikan penampilannya, masih tetap polos seperti saat masih belum menikah. Namun, dia tetap menawan, walaupun tanpa riasan yang berlebihan, sebab kecantikan telah melekat pada dirinya sejak dulu. Enak ya jadi kamu, Rah. Selalu jadi bahan perhatian. Kata-kata itu sering terlontar dari mulut teman-teman Sarah saat masih sekolah. Akan tetapi, Wisnu seolah-olah tidak pernah menyadari kecantikan yang Sarah miliki. Dia tetap saja masih sanggup berbuat kasar dan tidak bersyukur memiliki istri yang tidak dendam atas apa yang dia lakukan selama ini. Sarah selalu mengingat didikan dan nasihat orang tuanya yang telah tertanam di hatinya sejak dulu. Membalas kejahatan atau kekasaran seseorang harus dengan kelembutan. Ibarat batu yang terus-menerus terkena air. Sekeras apapun batu itu, tetesan air akan melunakkannya. Pun demikian yang ingin Sarah buktikan. Dia yakin dan percaya bahwa kekasaran Wisnu suatu saat nanti akan berubah menjadi kelembutan. Akan tetapi, hingga saat ini, hati Wisnu belum mampu Sarah lunakkan. Terbukti laki-laki itu tetap berharap agar istrinya keluar dari rumah. Semua itu tidak dapat terelakkan, karena bagi Sarah, menuruti kemauan Wisnu merupakan kewajiban sebagai seorang istri. Tidak terasa, setelah Sarah menempuh 15 menit perjalanan, akhirnya tiba di rumah orang tuanya. Dia disambut baik oleh ibunya, sedangkan sang ayah sangat heran melihat dirinya datang tanpa Wisnu. "Mana suamimu?" tanya Pak Dimas kepada Sarah. "Mas Wisnu lagi sibuk ya," Sarah memberikan alasan. "Tapi hubungan kalian baik-baik saja kan?" Laki-laki itu merasakan sesuatu yang aneh dengan kedatangan Sarah tanpa suaminya. Setelah Wisnu dan Sarah menikah, kedua insan itu belum pernah sekalipun mengunjungi rumah Pak Dimas dan Bu Ratna. Sarah tidak berani mengajak suaminya berkunjung ke rumah orang tuanya. "Ya ayah, ayah tenang aja. Sarah dan Mas Wisnu baik-baik saja." Sarah berusaha meyakinkan Pak Dimas. "Syukurlah kalau kalian baik-baik saja. Ya sudah, ayah berangkat kerja dulu." Sarah dan ibunya pun mencium punggung tangan Pak Dimas. Laki-laki parubaya itu segera menghidupkan mesin motornya, lalu meluncur. Sarah tidak kuasa menahan kesedihannya di depan Bu Ratna. Dia langsung menumpahkan bening kristal dari pelupuk matanya, lalu memeluk wanita itu. Dia pun menceritakan apa yang terjadi sebenarnya hingga dirinya berada di rumah orang tuanya saat ini. "Apa reaksi mertuamu, sayang?" tanya Bu Ratna. Dia berusaha menenangkan Sarah. Mereka pun memilih duduk di ruang TV. "Papi dan Mami tampak sedih, Bu. Tapi mereka sepertinya tidak mampu menolak keinginan Mas Wisnu." Sarah akhirnya mulai menenangkan dirinya. "Kasihan sekali anak ibu. Sabar ya sayang. Semoga pintu hati suamimu terbuka agar segera datang menjemputmu." Bu Ratna mencium dahi putrinya. "Sarah akan tetap bersabar menunggu Mas Wisnu, Bu. Sarah tetap ingin menjadi istri yang setia terhadap suami seperti nasihat ibu." "Iya sayang, ibu bangga sama kamu. Sini peluk lagi." Bu Ratna kembali berpelukan dengan anaknya. Sarah tidak tahu seperti apa perasaan Bu Ratna sekarang.
Wanita parubaya itu berusaha tegar di depan anaknya agar tidak menimbulkan kesedihan yang mendalam. Sebenarnya, dia tidak terima dengan perlakuan Wisnu. Akan tetapi, Bu Ratna merasakan sesuatu yang berbeda dari Sarah saat ini. Anak pertamanya itu tidak menunjukkan kebencian sedikit pun ketika bercerita tentang Wisnu. Dia dapat menebak kalau Sarah kini telah mencintai Wisnu. Bu Ratna hanya bisa berharap agar pintu hati Wisnu segera terbuka dan dapat menerima Sarah sebagai pendamping hidupnya. Dia sangat bangga terhadap anak sulungnya yang tidak pernah menaruh dendam kepada orang yang telah menyakitinya. Sarah selalu mengingat nasihat orang tuanya. Pernikahan dini yang Sarah jalani telah membuat hati Bu Ratna sakit. Apalagi hubungan yang terjalin tersebut berawal dari sebuah janji. Bu Ratna tidak mampu berbuat apa-apa saat itu. Keterbatasan ekonomi keluarganya telah membuat Sarah terluka. Akan tetapi, sekarang Bu Ratna tidak mendengar adanya keburukan Wisnu dari bibir Sarah. Putrinya itu justru menunjukkan kalau dirinya tidak pernah menyesal menjadi istri Wisnu. Bu Ratna sangat bersyukur memiliki anak seperti Sarah. "Kaos kaki saya mana, Sarah?" Wisnu berteriak di kamarnya pagi ini. Dia tidak menyadari kalau wanita yang dia panggil saat ini telah pergi meninggalkan rumahnya. "Sarah!" Wisnu masih tetap memanggil sang istri hingga suaranya terdengar ibunya yang sedang lewat di depan kamarnya. Sang ibu akhirnya memasuki kamar Wisnu. "Ada apa, Nak? Masih pagi udah teriak-teriak." Dia melihat wajah anaknya yang tampak kesal. "Sarah gak siapin kaos kaki saya, Mi. Padahal biasanya dia gak pernah lupa." "Sarah?" Bu Siska heran melihat putranya itu. "Iya, Mi. Kamu lupa kalau Sarah udah pergi dari rumah ini?" "Ada apa denganmu, Nak?" Bu Siska mengingatkan tentang keberadaan Sarah. "Saya benci harus mengingat kebiasaan wanita itu." Wisnu merasa malu karena masih mengingat kebiasaan Sarah. "Kalau memang butuh, kenapa harus dilepas?" Bu Siska mengembangkan senyuman kepada Wisnu, lalu beranjak dari kamar tersebut. Wisnu sangat heran karena dirinya belum menyadari keberadaan Sarah yang tidak tinggal di rumahnya lagi. Padahal saat ini ada Sandra yang telah menantikan kehadirannya. Dia dan sang pujaan hati telah berjanji akan sarapan bersama hari ini. Dia segera membuka laci lemari dan menemukan kaos kaki yang dia butuhkan. Namun, ada hal yang membuatnya heran. Setiap kaos kaki terdapat tempelan kertas bertuliskan nama-nama hari. Ternyata Sarah telah menyiapkan semuanya sebelum meninggalkan rumah Wisnu. "Kenapa kamu melakukan ini, Sarah?" "Saya tidak ingin mengingatmu." Begitu batin Wisnu. Sementara di tempat lain, Sarah kembali merasakan mual. Namun, sekarang rasa itu membuatnya bingung. Dia tidak mengerti kenapa dirinya tidak mampu mencium aroma masakan ibunya dari kamar mandi yang berada di sekitar dapur. "Kamu kenapa, sayang?" Bu Ratna mengetuk pintu kamar mandi. "Sarah mual, Bu. Sarah gak sanggup mencium aroma masakan ibu." Sarah memberikan jawaban dari kamar mandi. "Ada apa denganmu, sayang? Cepetan mandinya. Ibu khawatir sama kamu." Sarah pun segera bergegas membersihkan tubuhnya, kemudian mengenakan pakaian, lalu keluar kamar mandi. Dia tampak pucat sekarang. Dia mengaku lemas setelah berhasil mengeluarkan apa yang dia makan tadi malam karena pagi ini belum sarapan. Setelah Pak Dimas berangkat kerja, Bu Ratna pun mengajak Sarah memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat. Dia sangat yakin kalau saat ini Sarah sedang berbadan dua setelah mendengar penjelasannya tadi sebelum mereka keluar rumah. "Kapan terakhir datang bulan?"
Tanya Bu Ratna tadi kepada Sarah. Sarah ingat, hampir 3 bulan gak haid, Bu. Sarah memberikan jawaban. Apa? Jadi kamu gak cerita ke Wisnu? Bu Ratna sangat terkejut. Sarah juga gak ingat, Bu. Baru ingat saat di taksi pas mau kesini. Hal seperti ini harus suamimu ketahui. Iya, Bu. Maafin Sarah. Bu Ratna sangat yakin kalau Sarah sedang mengandung benih Wisnu. Namun, dia juga ingin memastikannya dengan mengajak Sarah ke rumah sakit. Dia berharap agar apa yang Sarah alami saat ini menjadi petunjuk untuk anaknya tersebut agar kembali bersatu dengan Wisnu. Saat menuju rumah sakit, Sarah tidak sengaja melihat Wisnu dan Sandra sedang menyeberang jalan sambil bergandengan tangan. Dia berusaha mengalihkan pandangan ibunya agar tidak melihat suaminya itu. Dia kembali bersedih dan merasa kalau Wisnu benar-benar tidak mengingatnya. Dia membayangkan betapa bahagianya berada di posisi Sandra, dicintai laki-laki seperti Wisnu. Akan tetapi, apa yang Sarah harapkan sangat berbeda dengan kenyataan. Terbukti saat ini, bukan dirinya yang berada di samping Wisnu, tetapi wanita lain. Dia justru hidup berjauhan dengannya. Kita udah sampai, sayang. Kita turun yuk. Sarah terkejut mendengar suara ibunya. Kedua wanita itu akhirnya turun dari angkutan umum yang membawa mereka ke rumah sakit. Mereka pun memasuki tempat itu, lalu bertanya kepada perawat. Tidak menunggu lama, dokter segera memeriksa Sarah. Bu Ratna menjelaskan apa yang terjadi terhadap Sarah, mulai dari mual hingga muntah yang anaknya itu rasakan. Dia juga tidak lupa menyampaikan kalau Sarah terlambat datang bulan. Setelah pemeriksaan selesai, dokter tersebut meminta Bu Ratna menunggu beberapa saat untuk mengetahui hasilnya. Bu Ratna tidak menyadari kesedihan yang terpancar di wajah Sarah karena tadi melihat Wisnu bersama wanita lain. Saat ini, dia masih saja mengingat kejadian itu. Ini hasilnya, Bu. Dokter tersebut memberikan amplop putih kepada Bu Ratna. Bu Ratna dan Sarah akhirnya keluar dari ruangan dokter. Mereka segera mengurus administrasi, lalu beranjak meninggalkan rumah sakit, menggunakan angkutan umum seperti tadi. Apa hasil dari pemeriksaan Sarah?